Oke, selamat sore Mas Andi Andong. Selamat sore Mas Kiai. Saya panggil Andi Andong ya. Sebenarnya saya sih tidak Kiai Mas Andi Andong, saya hanya wartawan biasa. Mas Kiai dari Bate Alit. Sudah terkenal di seantero Jepara. Siap, terima kasih. Saya mengikutilah perkembangan Prusda mulai dari kebetulan pas awal ini dipimpin oleh Pak Rifki Rosdani, jenengan dan Pak Nurholis ya. Di awal Prusda memang beberapa produk diunggulkan, sempat diunggulkan, tapi kan dalam perjalanan ada hal politik yang kemudian itu agak mengganggu. Tapi tertarik di sini dari seorang Andi Andong. Saya sendiri pas di Jepara, saya kebetulan di Jepara udah lama, tapi saya sebenarnya tidak tahu Andi Andong itu siapa. Apalagi ketika masuk ke KPU, saya baru tahu bahwa KPU ada Mas Andi Andong, bagian hukum kalau tidak salah ya. Enggak. Bagian pemungutan penghitungan suara. Terus kemudian relasinya apa dengan bisnis gitu kan. Dari awal sempat, tapi kemudian dalam kurun waktu ya setidaknya jenengan mampu menyesuaikan dan secara singkat lah rojoku sama air putih. Kok bisa Andi Andong dari pemungutan suara kemudian berkiprah di BUMD, di sini tantangannya luar biasa dan mampu membuktikan lah. Artinya sementara ini ternyata rojoku masuk di Indomaret, termasuk saya beli di warung-warung beberapa kali. Mungkin bisa menjelaskan Mas Andi Andong itu piye? Terima kasih Mas Kiai. Memang KPU ini banyak orang mengetahui KPU ini hanya urusan hitung-hitung suara, tapi di situ juga ada birokrasi, ada juga RKA. Itu semuanya juga dibutuhkan sebuah pengalaman di situ, dan pengalaman dari situ kami bawa ke Perumda ini. Makanya saya diplot sebagai direktur umum, yaitu yang membawai bagian keuangan dan SDM. Tapi yang paling penting adalah direksi ini satu kesatuan. Komposisi direksi Perumda 2017 sampai 2021 itu sebetulnya ideal. Ada dari tokoh pemasaran, ada dari mantan direktur utama Bank Purwaarta Prodadi, kemudian saya sendiri. Sebetulnya komposisinya pas. Nah, dalam perjalanan kami bahu-membahu bagaimana Perumda ini bisa berkembang dan maju. Hanya saja di dalam perjalanannya tidak terlalu mulus, ada banyak hal yang miss di situ, sehingga mengakibatkan tahun 2019 memang triwulan pertama itu minus 400-an juta, kemudian triwulan kedua 700-an juta, dan triwulan ketiga itu hampir 1,2 M. Dan itu kemudian yang menjadikan ada evaluasi, ada restrukturisasi, di mana kemudian Pak Rifki ini mengundurkan diri tanggal 22 Juli. Per 1 Agustus saya ditunjuk sebagai direktur umum merangkap tugas direktur utama. Yang kami lakukan adalah pertama-tama rapat direksi ya dengan jajaran struktural. Di situ kami identifikasi, kami evaluasi apa saja bisnis-bisnis yang memang tidak prospek, tidak banyak menguntungkan. Mas Andiano, sebelum dilanjutkan, Perumda itu kan setahu saya sebagai wartawan di Jepara itu kan tidak menjanjikan lah dibandingkan BUMD lainnya, misalkan kayak mohon maaf Perumdam Tirta Jungpara, itu artinya ada pelanggan yang bisa kemudian tiap hari ya pasti ada orang yang membayar walaupun muncul tunggakan, atau kemudian ada bantuan saluran dari kementerian, artinya ada anggaran turun dan sebagainya. Begitu juga dengan BPR Jepara Arta yang saya kira nabung itu mestilah, dan apalagi ada program kredit misalnya PNN. Terus apa di Perumda gitu kan, jenengan kok berani, kok nggak milih yang menjanjikan itu loh saat itulah.
Inilah tantangannya. Perumda walaupun kecil, Perumda Aneka Usaha Jepara ini meskipun kecil dibandingkan dengan BUMD yang lain, tapi potensinya dia luar biasa. Coba kita lihat, Perumda Aneka Usaha di Karesidenan Pati ini yang berkembang baik, besar, itu di mana? Ya di Jepara ini. Di Jepara ini, alhamdulillah, Pemda banyak memberikan support, baik dalam bentuk penyertaan modal. Saya kan sempat enggak diberi modal. Maupun Betul ya? kebijakan afirmatif yang lain. Oh. Hanya Tapi saja sempat memang tidak sempat ada 1 tahun yang kemudian tidak ada modal itu ya, Mas? Hanya saja ketika kami di sini sejak kami menjabat belum ada penyertaan modal. Sampai sekarang? Sampai sekarang belum ada. Tapi tetap gajian ya? Ya, bagaimana caranya perusahaan ini bisa berkembang? Oke. Itu, makanya kemudian ada Kopi Rojoku, ada air minum. ATK ini sedang kami siapkan untuk bisa masuk di aplikasi Siplah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana dana BOS dari SD dan SMP ini nanti mengambil membeli kebutuhan ATK untuk sekolah itu bisa melalui Perumda yang sudah kami ikutkan di dalam aplikasi Siplah. Vendor-vendor yang lain juga nanti bisa masuk ke Perumda. Itu juga salah satu terobosan untuk ATK. Kemudian percetakan, kami alhamdulillah bisa ada mesin MMT, dan itu kami beli mesin yang terbaik. Oke. Tahun berapa, Mas? Tahun 2019. Oh, baru ya? Setelah kami membuat action plan itu, merencanakan action plan, langsung kami tidak lanjuti, kami kerjakan semua. Saya memerintahkan, saya menghimbau, saya selalu mendorong, mengendorse struktural direksi maupun seluruh karyawan-karyawati di Perumda, kita sama-sama untuk kerja keras. Supaya apa? Perumda ini tetap berjalan, berkembang, dan alhamdulillah dengan kerja keras itu semua pihak, semua unsur, semua bagian-bagian, sehingga Perumda hari ini bisa lumayan sudah mulai membaik lagi. Mas Andi Andong, yang membuat tertarik atau banyak orang itu terobosan terkait dengan Kopi Rojoku dan air mineralnya, ini ide awalnya seperti apa sampai kemudian manajemen masuk ke Indomaret, masuk ke Alfamart, terus masuk ke warung-warung. Jadi Rojoku itu tidak inklusif, tidak eksklusif, tapi juga inklusif. Nah, itu seperti apa, Mas Andi Andong? Dasar pemikirannya adalah meningkatkan perekonomian masyarakat di Jepara. Untuk kopi ini pada saat masa panen raya itu sekitar bulan September, Agustus September itu mereka panen. Para masyarakat petani kopi ini panen. Diambil dari mana? Yang paling besar adalah di Jepara ini Tempur, kemudian Damarwulan, ada Sumosari, ada Tanjung, kemudian yang satunya di Papasan. Itu merupakan sentra-sentra kopi di Jepara ini. Nah, Perumda di dalam rangka menyerap kopi ini biar ada nilai tambahnya adalah dijadikan produk kopi yang dikemas secara sangat baik ini. Nah, kemudian urusan perizinan usaha itu kami betul-betul concern bagaimana produk ini memang ada izin usaha secara legal, ada dari MUI juga, sehingga memang rencananya dari awal bagaimana produk ini bisa masuk di Alfamart dan Indomaret di seluruh Jepara. Itu tahap pertama. Tahap selanjutnya ada di seluruh Jawa Tengah. Dari pihak Alfamart dan Indomaret ini sebetulnya meminta kepada Perumda untuk bisa produknya ini dijual di seluruh Jawa Tengah, di Indomaret, Alfamart. Hanya saja kami memang fokus penguasaan pasar di Jepara dulu. Alhamdulillah ini penjualan kopi sudah juga mulai baik kembali,
meskipun ada pandemi COVID, masyarakat yang pas kebetulan ada di Alfamart, Indomaret bisa langsung beli kopi Rojoku itu. Sebetulnya tidak hanya di Alfamart, Indomaret, Mas Kiai. Di agen-agen itu, di warung-warung juga sudah lumayan ini, sudah tersedia banyak. Memang belum mengcover seluruh Jepara, sudah mulai lumayan, sudah mulai ada. Di angkringan Rojoku kemarin itu juga ada itu, yang kami bikin sebuah semacam pintu masuk di angkringan-angkringan di 16 kecamatan. Sudah separuh jalan ini. Harapannya kopi Rojoku sudah mulai bisa dinikmati oleh kalangan masyarakat di seluruh Jepara. Untuk air minum. Air minum, ya. Nah, air minum ini memang kerjasama bisnis yang sama-sama menguntungkan antara Perumda dengan Kuwadi. Kuwadi memandang bahwa Perumda ini punya infrastruktur pemasaran yang sangat baik, sehingga mereka mengajak kerjasama dengan Perumda. Skemanya adalah maklun, merek Rojoku dari Perumda, bahan-bahan produksinya itu semua dari Perumda, dan airnya dari Kuwadi. Pertanyaan selanjutnya, Mas Andi Andong, memang tidak mudah ya. Hampir semua perusahaan di masa pandemi itu banyak mengurangi pekerjaan. Bahkan di tempat saya itu pun ada sekitar 100 orang yang dirumahkan sampai kemudian tidak diundang kembali karena memang kondisi perusahaan yang tidak baik. Perusda saya melihat kemarin ada tulisan lah, rilis, bukan rilis sih, memang ada berita di beberapa media tidak melakukan itu. Tetapi dalam kondisi itu Perumda tetap mampu bertahan, karyawan juga dimaksimalkan dengan sesuai dengan protokol COVID tentunya. Gimana, Mas? Ya, itu bulan Maret ya, ya awal-awal COVID ini menyebar luas di seluruh Indonesia termasuk Jepara ini. Kami berdiskusi dengan Pak Nurkolis, Direktur Produksi dan Pemasaran, dan juga struktural untuk membahas dampak COVID-19 ini di Jepara dan bagaimana kita bersikap untuk Perumda ini. Saat itu kami analisis plus minus untung rugi ketika Perumda juga memberlakukan work from home. Mereka bisa-bisa tidak gajian. Ya, kalau dilakukan WFH itu. Perumda di demo. Tidak gajian terus bagaimana kehidupan sehari-hari karyawan kami. Sehingga pada saat itu saya selaku pelaksana tugas Direktur Utama Perumda memutuskan bahwa kita tetap bekerja, tetap masuk bekerja seperti biasa, berproduksi, juga melakukan pemasaran seperti biasa. Lalu kenyataannya turun ya? Caranya bisa bekerja dan mensiasati virus ini agar tidak kita tidak terinfeksi, tidak tertular, yaitu betul-betul mematuhi standar protokol kesehatan. Coba kita lihat ke depan. Itu kami untuk cuci tangan saja, itu kami buat, kami siapkan alat yang dipencet pakai kaki, tidak pakai tangan. Supaya apa? Supaya ketika ada orang yang tadinya tangannya kotor, ketempelan virus, tidak memegang puteran dan nanti puteran itu dipegang oleh yang lain, itu juga akan menyebabkan yang lain terinfeksi. Nah, kami sudah menyiapkan hal seperti itu. Masker sudah pasti. Dan imun tubuh ini saya wanti-wanti untuk tetap dijaga. Agar apa? Ketika kondisi imun ini melemah, maka tidak hanya COVID, virus-virus penyakit yang lain juga akan menghinggapi. Dan alhamdulillah juga sampai hari ini Perumda tetap bisa berjalan dan tidak ada sebuah persoalan besar di mana
karyawan-karyawan di Perumda ini kena COVID-19 gitu loh. Semuanya sehat karena mati protokol kesehatan itu. Dan yang paling penting adalah tetap gajian, sehingga bisa hidupnya normal seperti biasanya. Alhamdulillahnya itu. Mas Andi Andong, saya melihat jenengan itu ketemu itu jarang lah. Sedih, seringnya itu misalkan ada sesuatu hal yang kurang cocok itu hanya diem. Tapi kira-kira apa sih kemudian jenengan menduduki sebagai direktur dihadapkan pada mohon maaf tuntutan masyarakat yang ini diwakili dewan, tapi juga tuntutan dari dewan pengawas, tuntutan dari bupati, bagaimana agar ya setidaknya di otot-otot pikiran itu agak rileks lah, Mas. Nah, kira-kira bagaimana, Mas, manajemen ini seperti apa? Yang penting semuanya itu jelas. Jelas apa nih? Jelas dalam bekerja. Bekerja secara jelas. Semua itu ada tahapan-tahapan. Semua itu administrasinya disiapkan. Sehingga tidak akan terjadi maladministrasi yang di kemudian hari itu menjadi masalah. Dan yang paling penting dari itu semua adalah kita bisa memberikan manfaat untuk Perusda, untuk masyarakat di Jepara, selain untuk diri sendiri. Ketika ini bisa kita jadikan pegangan pedoman untuk hidup kita, maka hidup kita bahagia saja. Kita tidak pernah merasa kekurangan. Itu juga salah satu sebuah treatment kita panjang umur, karena kita selalu bersyukur. Apapun kita syukuri dan santai saja, jalan saja, bekerja saja seperti biasa, maka semuanya akan bahagia dan kita ya ceria. Seperti Andi Andong, coba panjenengan lihat dari awal sampai hari ini, apakah pernah melihat erat mukanya sedih, erat mukanya khawatir akan sesuatu? Tidak. Kita pasrah saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta. Kita kalau benar semuanya juga akan baik. Tapi kok namanya Andi Andong ya? Andi saya tahu lah ya. Andi itu saya populer lah. Andong ini tidak populer jadi. Gimana ini ceritanya gimana, Mas? Andong dari SD ini Andong ini populer. Nanti saya bisiki. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Andi Andong, luar biasa percakapannya. Semuanya fair ya di sini, tidak ada yang ditutup-tutupi. Selanjutnya nanti insya Allah lagi lah. Pasti di lain waktu insya Allah kami undang lagi untuk podcast yang tentunya lebih menarik lagi dibandingkan dengan ini. Oke, makasih Mas Andi Andong. Yes. Mantepi, nikmati, aja tekon Jepara. Kopi rojo pun Jepara. Mantepi, nikmati, aja tekon Jepara. Kopi rojo pun Jepara. Kopi Rojoku, kebanggaan Jepara. Mantap.